Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Khairun Nas, SAP, MIPOL, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Adapun topik yang akan dibahas yaitu mengenai peranan dan fungsi birokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Debbie Afrenika Cynthia, jurusan Ilmu Administrasi Negara, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Jodiansyah, Putri Azahra, dan Samuel Kevin Sitohang. Dan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pembacaan materi pertama oleh penyaji satu yaitu Putri Azahra. Kepada Putri Azahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu peranan dan fungsi birokrasi pada masa Orde Lama. Birokrasi pada masa Orde Lama. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara peraturan aparatur pemerintahan. Setidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Yang kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintahan Belanda, memiliki keahlian tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringnya pada tahun 1950 sampai 1959 telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya terjadi pergantian kabinet menyebabkan birokrasi saat terfragmentasi secara politik. Di dalam birokrasi terjadi tarik-menarik antara berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Program-program departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen. Birokrasi pada masa itu benar-benar mengalami politisasi sebagai instrumen politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerjasama yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan atau penempatan pegawai tidak berdasarkan merit sistem, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Perubahan sistem presidensial pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Yang pertama, sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada sistem ini, presiden memiliki fungsi ganda,
yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. Yang kedua, sistem liberal pada masa Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir, sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1968. Sistem ini pertama kali digunakan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang Konstitusi 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan ini seperti Presiden membubarkan DPR, hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri Az-Zahra. Selanjutnya adalah pembacaan materi kedua, yaitu oleh Samuel Kevin. Kepada Samuel, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, D. Peranan dan fungsi birokrasi pada masa Orde Baru atau Orba. Birokrasi menempati posisi yang strategis dalam memainkan peran politiknya sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, sekaligus juga berperan melakukan evaluasi kebijakan. Birokrasi terdiri dari biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pada prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi ini bersifat kaku. Peran yang sangat dominan pada masa Orde Baru yaitu menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat sekaligus mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat seperti monopoli atau perizinan yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik maupun budaya. Pemerintah Orba atau Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, birokrasi menjelma menjadi sebuah kekuatan politik yang dominan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Pola birokrasi seperti itu kemudian melahirkan hubungan patrimonial yang sangat kuat dalam bentuk birokrasi Indonesia. Peran birokrasi lainnya yaitu dari strategi dan kebijakan rezim Orde Baru yang menempatkan aspek ekonomi sebagai tujuan utama kelahiran mereka. Birokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari menempatkan pertumbuhan birokrasi publik sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran atau meningkatkan daya beli masyarakat. Di zaman Orde Baru atau Orba, birokrasi publik tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk menjalankan program-program pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam percaturan politik nasional. Peran birokrasi lain adalah fungsi katalis public interest, yakni fungsi yang mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan serta mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan secara benar. Dengan peranan seperti tersebut di atas, birokrasi merupakan kunci keberhasilan untuk melaksanakan agenda pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang memiliki sistem politik yang menggerakkan birokrasi sebagai salah satu aktor utama dalam segala kegiatan politik, terlebih lagi pada masa Orba atau Orde Baru. Birokrasi merupakan salah satunya lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan politik secara mandiri, di mana hampir semua kegiatan masyarakat dikontrol dan dikendalikan oleh birokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pembuatan kebijakan di Indonesia bersifat birokratik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Samuel Kevin. Selanjutnya adalah pembacaan materi oleh Muhammad Jodiansyah. Kepada Jodi, waktu dan tempat dipersilahkan. Fungsi birokrasi Orde Baru melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terdapat pada masa Orde Lama. Pengoreksian ini mencakup dari keseluruhan tanpa keterkecuali.
penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia untuk mengembalikan stabilitas nasional secara mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi, untuk memperluas wewenang pemerintahan baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah, meningkatkan stabilitas dan keamanan negara Indonesia, dan sebagai pelaksanaan kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintahan di masyarakat. Peranan dan fungsi birokrasi pasca Orde Baru. 1. Pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan konsep luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Dalam tatanan internal, prosedur kultural dan etika birokrasi dalam tatanan internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak, level menengah, maupun level pelaksanaan. Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural, prosedural, dan kultural. Dalam tatanan internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak, level menengah, maupun level pelaksana. Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan strategis. Kritik terhadap birokrasi pemerintah Republik Indonesia antara lain inefisien, kuantitas yang terlalu besar baik struktur maupun jumlah orangnya, serta cenderung lamban dan kaku di dalam memberi layanan publik. Kritik tersebut sering dinyatakan secara terbuka, meskipun tidak terlampau direspon oleh siapapun yang memerintah negara ini pasca keruntuhan rezim Soeharto. Dengan kata lain, rezim sesudah Soeharto mewarisi sistem birokrasi Orde Baru, baik pada level pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pada sistem birokrasi pemerintahan tersebut yang sesungguhnya secara real atau memerintah negara dengan 200 juta penduduk ini. Dalam sistem birokrasi pemerintahan yang merupakan sistem warisan Orde Baru, sistem percalonan dalam berbagai pengelolaan urusan publik merajalela, nepotisme dan kolusi serta berbagai patologi birokrasi lainnya yang berefek kehadirannya biaya tinggi setiap urusan publik yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan publik baik warga negara sendiri maupun investor asing sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Kondisi ini seharusnya mendorong rezim untuk pemerintah untuk segera melakukan pembenahan birokrasi pemerintahan secara lebih serius, terencana, dan terarah dengan agenda-agenda reformasi birokrasi pemerintahan yang jelas. 2. Peranan birokrasi pasca Orde Baru. A. Birokrasi pemerintahan sebagai organisasi publik. Populitas konsep birokrasi mulai berkembang secara muncul pemikiran Max Weber tentang teori organisasi sosial ekonomi, antara lain mengurai 3 tipe dasar tentang legitimasi kewenangan, yaitu karismatis, tradisional, dan lembaga birokratis. Dari konsep legal birokratis inilah kemudian dikenal dengan ideal birokrasi. Jika memperlihatkan konsep Weber, maka tipe ideal birokrasi dalam pemerintahan adalah lembaga pemerintahan yang dalam kegiatannya didasarkan pada kemampuan pengetahuan, artinya sesuai antara posisi birokrasi dengan orang-orang yang menempatinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Jodiansyah. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri.
Dari pemikiran itu, maka berkembang konsep profesionalisme yang sebenarnya dipengaruhi oleh konsep industri modern, di mana terjadi pembagian pekerjaan yang menuntut keahlian tersendiri dari orang yang melaksanakannya. Tipe ideal ini sangat sulit untuk diimplementasikan karena sejumlah alasan, yakni pertama, birokrasi adalah alat untuk mekanisme mencapai tujuan dengan baik dan efisien. Jadi, bukan hanya berupa suatu bentuk kerjasama dari organisasi besar yang sifatnya statis dan lamban. Kedua, birokrasi adalah instrument of power yang tidak lepas dari kepentingan sumber kekuasaan itu sendiri. Aktivitas birokrasi akan dipengaruhi oleh perubahan kepentingan internal orang-orang yang ada di dalamnya. B. Birokrasi pemerintah sebagai budaya patrimonial dan perilaku budaya patrimonial. Dalam diri birokrasi Indonesia membawa ekses negatif dari bentuk patologi birokrasi rekrutmen tidak didasari pada rasionalitas tapi berdasarkan kedekatan personal. Kemudian untuk mempertahankan hubungan antara pemimpin dan bawahan, maka bawahan akan berusaha mempererat hubungan impersonal sehingga muncul fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui upeti penyalahgunaan wewenang dari lain-lain secara normatif, konsep tersebut sudah diberlakukan langsung praktis tidak mudah untuk dilaksanakan. Kesulitan dalam mekanisme birokrasi dipengaruhi berbagai faktor yang cukup kuat. Pertama, pembinaan yang cukup lama dari sistem Orba setelah membuat perilaku birokrasi menjadi tidak netral dengan keharusan sikap monoloyalitas pada satu kekuasaan politik yang berkuasa. Kedua, kinerja birokrasi dewasa itu merupakan hasil tarik-menarik dari berbagai kekuasaan yang masing-masing membawa nilai-nilai berbeda, antara lain lembaga legislatif, organisasi kedinasan, organisasi profesi, organisasi politik, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, karena keterbatasan jabatan, bahkan lowongan kerja rekrutmen pejabat khususnya atau pegawai umum lebih baik didasarkan pada rekomendasi pengusaha atau pejabat kunci yang mempunyai hubungan kekeluarga atau keorganisasian. Keempat, pimpinan departemen terdiri dari anggota partai atau kekuasaan politik yang berbeda-beda dengan kepentingan sendiri-sendiri. Bagaimanapun para pejabat dan aparat yang ada di bawahnya akan menyesuaikan dengan kepentingan atasannya. Fungsi birokrasi pasca Orde Baru yaitu 1. Meningkatkan stabilitas sistem legitimasi pemerintahan yang kuat untuk menjalankan negara. 2. Menghindarkan subordinasi birokrasi dalam politik atau kekuasaan. 3. Memberikan pelayanan aspirasi akuntabel, netral, dan dalam menjalankan aktivitas selalu dilandaskan etika. 4. Memberikan pengawasan kemampuan yang hubungannya dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, arti kata kemampuan untuk menggunakan fasilitas teknologi modern. Dan 5. Wujudkan dukungan komitmen dengan mengambil keputusan strategi. Tak terasa